Hello guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang 8 tempat angker di Bandung yang bisa membuat bulu kuduk kamu berdiri. Selain terkenal sebagai kota Paris Van Java, Bandung juga dikenal sebagai kota yang memiliki tempat angker. Tempat-tempat mistis tersebut biasanya diakibatkan oleh historis bangunannya sendiri atau bangunan kosong yang sudah lama tidak digunakan. Lalu nuansa horor di kota-kota besar memang selalu segar dan juga menarik. Ada semacam dualistik antara kemajuan zaman dengan hal-hal mistis yang selalu membuat kita penasaran, takut, sekaligus tertantang. Bandung memiliki tempat-tempat seperti itu yang menyajikan nuansa horor urban. Berikut ini adalah 8 tempat angker yang ada di Bandung yang bisa membuat bulu kuduk kamu berdiri. Tapi sebelum masuk ke videonya, like dan subscribe dulu video dan channel ini. Oke? Yang pertama, Taman Maluku. Sudah bukan rahasia lagi kalau Taman Maluku adalah salah satu tempat angker di Bandung. Taman dengan banyak pepohonan ini terasa sangat sejuk untuk berjalan-jalan di sore hari sambil duduk-duduk santai dan juga mengobrol. Namun konon katanya patung Pastor H.C. Vibrak yang berada di tengah taman ini sering bergerak-gerak sendiri waktu malam hari. Belum lagi tatapan mata patung Pastor Vibrak yang seakan-akan menatap kita. Selain legenda sosok Pastor Vibrak ini, di Taman Maluku ini juga kabarnya ada sosok hantu wanita noni Belanda yang sering mondar-mandir. Tambahan lagi muncul aroma bunga melati waktu malam hari tiba. Yang kedua, Rumah Kentang. Beberapa rumah di Bandung juga terkenal berkat cerita horor yang tersebar dari mulut ke mulut. Dan salah satunya adalah Rumah Kentang ini. Saking seramnya, cerita Rumah Kentang ini pernah diangkat ke layar lebar pada tahun 2012 dan 2019. Rumah yang berada di Jalan Aceh, Bandung ini punya kisah yang tragis sekaligus mengerikan. Konon, saat itu ada seorang ibu yang sedang merebus kentang. Kemudian, tanpa sadar, bayi yang sedang digendong sang ibu tercebur ke dalam panci yang berisi kentang hingga meninggal dunia. Saat itulah banyak orang yang sering mencium aroma kentang rebus yang sangat menyengat ketika lewat di depan rumah kentang. Namun ada juga yang bilang sering melihat sosok hantu genderuwo di rumah itu. Yang ketiga, Rumah Ambulans. Selain rumah kentang, di Bandung juga ada rumah ambulans yang terkenal angker. Kisah rumah ambulans ini bahkan menjadi ide salah satu film horor di Indonesia. Lalu kabarnya, saat proses syuting berlangsung, ada salah satu kru yang kerasukan sampai-sampai lampu kameranya pecah. Lalu banyak warga sekitar yang bercerita jika mobil ambulans yang berada di rumah ini sering hidup sendiri, lalu berpindah-pindah tempat sendiri, bahkan berjalan-jalan di sekitar Jalan Bahu Reksa.
Selain itu, di rumah ini juga sering terlihat 3 sosok makhluk halus penjaga rumah, yakni kuntilanak merah, tengkorak, dan juga pocong. Kabarnya sih saat ini mobil ambulans berserta rumahnya sudah dibeli oleh seorang pengusaha dan disewakan sebagai tempat jasa cukur dan juga toko pakaian. Yang keempat, Bandung Medical Center. Pernah dengar ceritakan kalau di rumah sakit itu pasti banyak penunggunya. Nah, salah satu rumah sakit yang terkenal sebagai tempat angker adalah Bandung Medical Center yang disingkat BMC. Bangunan BMC sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi tidak heran kalau gedungnya terlihat kuno. Menurut cerita yang beredar dari sekitar warga, di ruangan bayi BMC sering terlihat sosok anak yang sedang menangis mencari ibunya. Padahal BMC sudah nggak dipakai selama belasan tahun. Lalu dulunya bangunan ini sempat direnovasi, tapi karena terjadi masalah, akhirnya pembangunannya terbengkalai dan nggak pernah selesai hingga sekarang. Banyaknya pepohonan besar di sekitar gedung dan lokasinya yang berada di pojok semakin membuat tempat ini terlihat angker. Yang kelima, Jalan Babakan Siliwangi. Menurut cerita dari mulut ke mulut, pada tahun 1981 di jalanan Babakan Siliwangi pernah terjadi tabrak lari yang menimpa anak kecil berusia 2 tahun hingga tewas. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi jalan-jalan pada waktu masa dulu itu gelap-gelap, juga jalannya itu curam dan juga menikung. Nah, saat kecelakaan itu, boneka yang dibawa bocah itu terlempar dan hingga kini belum ditemukan. Nah, konon katanya, jika kalian beruntung, kalian bisa bertemu boneka yang menggantung di atas pohon. Kejadian horor ini bahkan jadi inspirasi film dengan judul Hantu Pohon Boneka yang tayang pada tahun 2014. Yang keenam, Villa Isola. Villa ini merupakan milik Dominic Willem Beretti, yaitu jutawan Belanda yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Menurut warga sekitar, di Villa Isola ini sering terlihat penampakan orang-orang yang sedang berdansa. Lalu kadang juga muncul penampakan anaknya yang bernama Anna. Lalu jika pagi hari sehingga siang hari, banyak mahasiswa yang ngumpul di sini sambil menunggu kelas berikutnya atau sekedar ngobrol setelah selesai kuliah. Namun saat malam tiba di tempat ini, langsung mengeluarkan aura mistis yang bikin merinding. Yang ketujuh, Rumah Tua Pengalengan. Jika kamu pernah menonton film Pengabdi Setan yang di-remake oleh Joko Anwar pada tahun 2018, kamu pasti sudah tidak asing dengan rumah yang satu ini. Rumah yang berlokasi di Pangalengan, Bandung ini gak ada sejarah pastinya soal kapan berdirinya rumah tua tersebut. Beberapa orang sekitar yang ditanya pun mengatakan dulunya rumah ini merupakan sebuah villa peristirahatan sejak zaman Belanda. Akan tetapi ada juga yang menyebut
kalau rumah angker ini adalah bekas rumah tinggal warga Belanda, yaitu seorang tuan tanah kebun teh di wilayah Pengalengan. Lantaran sudah ada sejak zaman Belanda, rumah ini kerap memunculkan penampakan mistis. Tim Ghost Photography Community atau yang disingkat GPC yang melakukan penjelajahan ke rumah tersebut mendapati beberapa warga yang mengaku pernah melihat sosok menir Belanda di dalam rumah itu. Dan menariknya, penampakan tersebut gak cuma terjadi pada malam hari, tetapi juga di siang hari. Yang kedelapan, rumah gurita. Dan tempat yang terakhir, ada rumah gurita. Diketahui nama rumah gurita sendiri diciptakan karena adanya patung gurita raksasa yang berada di atap rumah tersebut, yang berwarna hitam dan dihiasi dengan mata yang berwarna merah. Bangunan ini dibangun pada tahun 1980-an. Rumah gurita yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini juga disebut-sebut sebagai urban legend karena banyaknya misteri-misteri dan juga cerita-cerita horor yang dipercayai oleh kebanyakan masyarakat. Mitos yang paling terkenal di rumah gurita ini adalah tempat ibadahnya pengikut setan atau bisa disebut gereja setan. Nah, oleh sebab itu banyak penampakan makhluk halus dan nuansa angker yang bisa dirasakan bila berada di tempat ini. Nah, dari beberapa tempat angker yang berada di Bandung tersebut, gue pun mengunjungi 3 tempat yang katanya angker itu. Dan sebelumnya gue mau ngejelasin dari 3 tempat itu kan ada rumah kentang. Nah, gue pun bersama temen gue itu mencoba ke rumah kentang itu. Namun, saat gue dan temen gue tiba di rumah kentang itu, ternyata rumah kentangnya lagi dibangun menjadi kafe. Dan gue juga pertamanya itu mengira rumah yang pertama kali gue kunjungi ini adalah rumah kentang. Namun sebenarnya bukan, karena rumah kentang itu berada di sebelahnya. Tapi, menurut seorang ibu-ibu yang tinggal dekat situ, rumah yang dekat rumah kentang tersebut juga angker karena sudah terbengkalai lama dan bekas rumah dari orang Belanda. Dan kata si ibunya itu, tempat itu juga banyak makhluk halusnya yang sering menampakkan diri saat malam hari. Lalu konon katanya tempat itu juga bekas pembunuhan, kata si ibu itu. Nah, berikut ini adalah videonya. Patung Pastor Hatshepsut. Konon katanya ini patung waktu malam hari suka bergerak sendiri, guys. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu gue akan nyoba kesini, guys, untuk eksplorasi di malam hari. Karena kalau hari-hari ini gue kalau eksplor malam hari, guys, soalnya gue masih ulangan, mau langsung pulang. Ini sekitar, guys. Ini dia patungnya, patung Pastor Vibra.
guys yang konon katanya angker. Tentang Bandung, katanya guys itu pernah kejadian orang-orang tenggelam pemasakan kentang. Ini dia rumahnya guys ya. Ini dia guys rumah gurita Bandung, tapi gue nggak bisa masuk guys soalnya ada penghuninya, jadi nggak enak sopan, jadi gue di luarnya aja. Ini gue berada di tepat di rumahnya banget. No, guritanya ini bisa dilihat, nanti gue kasih tunjuk guritanya. Sepi guys, karena creepy juga. No, guritanya no. Ini dia rumahnya. Nah, itulah tadi 8 tempat angker yang berada di Bandung. Manakah dari ke-8 tempat tersebut yang pernah kalian kunjungi? Dan jelaskan bagaimana perasaan kalian saat mengunjungi tempat tersebut. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Well, don't forget to like, comment, share, dan subscribe video dan channel ini. Oke, see you next video. Bye.